firman Tuhan bagi kita semua pagi hari ini. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan boleh percayakan kepada saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, biarlah pagi hari ini kita mau dengar firman Tuhan bersama-sama. Amin. Mungkin Bapak Ibu Saudara bilang, waduh si Foska ini. Saya sendiri deg-degan Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya setiap kebenaran yang kita dengar hari ini akan memberikan kekuatan yang baru bagi kita. Bahkan itu akan menjadi berkat bagi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Nah, kita langsung masuk ke dalam firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, situasi saat ini banyak orang yang menjadi ketakutan ada. Situasi saat ini banyak orang yang menjadi khawatir ada. Banyak kejadian yang sudah terjadi, banyak orang yang meninggal, banyak virus yang ada, dan macam-macam. Bahkan banyak masalah baru yang timbul. Tapi pagi hari ini saya tidak akan berbicara tentang situasi dan masalah yang timbul. Tetapi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan akan berbicara tentang kekuatan yang baru bagi kita semua. Karena di saat kita percaya kepada Tuhan, saat kita percaya kepada Yesus, saat itulah Tuhan akan memberikan sesuatu yang indah bagi kita. Dengan kata lain bahwa ada satu perjuangan iman yang akan kita lakukan di hadapan Tuhan. Amin. Saudara. Nah, pagi hari ini kita akan berbicara tentang mahkota. Tentunya kita percaya kepada Yesus. Sejak kecil kita percaya kepada Tuhan bahwa kita mengikuti Tuhan dengan tujuan yaitu hidup kekekalan. Selain kita mendapatkan keselamatan, Yesus mati di kayu salib, kita mendapatkan keselamatan dan kita pun mendapat hidup yang kekal. Tetapi ternyata ada satu hal Bapak Ibu Saudara yang firman Tuhan berkata tentang mahkota. Nah, mahkota inilah yang akan Bapak Ibu Saudara saya pun mendapatkannya. Tetapi tidak semudah itu. Ternyata untuk mendapatkan mahkota itu ada beberapa hal yang akan kita lihat. Nah, kita buka firman Tuhan dulu di dalam Amsal 27 ayat yang ke-24. Ya. Boleh baca. Amsal 27 ayat 24. Amsal 27 ayat 24 demikian firman Tuhan, karena harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun temurun? Nah, mahkota di sini berbicara tentang sesuatu yang kita miliki, tentang harta yang kita miliki, tentang kedudukan yang kita miliki, tentang kekayaan yang kita miliki. Semua yang ada di dalam dunia itu adalah yang kita miliki. Itu berbicara di dalam Amsal 27 ayat 24. Tetapi pagi hari ini saya tidak berbicara tentang mahkota turun-temurun. Hari ini kita akan berbicara mahkota yang akan kita miliki untuk selama-lamanya. Ketika Yesus mengangkat kita, ketika kita duduk bersama-sama dengan Tuhan. Minggu yang lalu firman Tuhan berkata, ayo mari kita bertanding bersama-sama sehingga kita bisa mencapai sebuah posisi. Kita mau duduk di sebelah kanan Allah Bapa atau kita mau duduk di sebelah kiri Allah Bapa. Tetapi bukan hanya duduk saja, kita akan mendapatkan mahkota abadi. Nah, yang pertama kita akan melihat bagaimana caranya supaya kita mendapatkan mahkota abadi. Sebelumnya ingin saya katakan bahwa anugerah itu beda dengan mahkota. Pagi hari ini sekali lagi kita akan berbicara tentang mahkota. Tetapi mahkota yang pagi hari ini
ingin saya katakan bahwa anugerah Tuhan itu beda dengan mahkota. Dan keselamatan yang kita peroleh itu pun beda dengan mahkota. Dengan artinya bahwa mahkota yang kita peroleh itu ada sesuatu yang aktif yang kita lakukan. Nah, firman Tuhan berkata, yang pertama, kita akan mendapatkan mahkota abadi. Bagaimana cara supaya kita memperoleh mahkota abadi ini, Bapak Ibu Saudara? Mari kita buka di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. Kalau ada yang dapat, boleh baca. 1 Korintus 9 Ayat yang 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak orang atau para atlet bertanding untuk mendapatkan hadiah. Tetapi kita anak-anak Tuhan, kita bertanding, kita berjuang untuk memperoleh mahkota abadi. Apa sih maksudnya bertanding, berjuang? Hari ini, firman Tuhan berkata kepada kita, bagaimana keberadaan iman? Bagaimana keberadaan imanmu saat ini? Apakah imanmu biasa-biasa saja? Ataukah imanmu ada peningkatan? Banyak orang melihat virus corona hanya melihat sisi saya tidak kerja. Bahkan saya kemarin mendapat informasi ada 6.000 karyawan pabrik sudah di PHK. Yang saya dapat informasi, saya nggak tahu yang lain. 6.000 karyawan sudah di PHK oleh beberapa pabrik. Jadi ada banyak orang berpikir, waduh, saya nggak punya pekerjaan, saya tidak punya uang lagi, banyak cicilan yang harus kami cicil. Sampai ada yang datang ke tempat ini, datang kepada Ibu Gembala, saya tidak kerja lagi. Ada yang harus saya cicil setiap bulan. Ada yang saya harus ini. Ternyata virus corona ini membuat kita bukan menjadi tambah kuat, tetapi ternyata ada yang lemah. Pagi hari ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita, mari, engkau harus kuat. Dalam situasi apapun engkau harus kuat. Virus corona membuat kita, penghasilan kita berkurang. Virus corona membuat ibu-ibu rumah tangga jadi deg-degan. Tapi mari, ada Roh Kudus dan kita adalah anak Tuhan. Berapa lama engkau mengiring akan Tuhan? Mungkin kita bilang saya sudah dalam kandungan. Mungkin ada yang umur sekarang seperti Bu Gembala 76, 77. Dan dari dalam kandungan sudah menjadi seorang anak Tuhan, sudah mengenal akan Tuhan. Sekian lama kita menghitung, saya sekian lama mengiring akan Tuhan. Tapi kenapa sampai hari ini kita tidak pernah menyadari bahwa Tuhan itu selalu menyertai kehidupan kita. Kekhawatiran itu selalu ada dan saya menyadari hal itu. Waktu kelemahan tubuh saya datang menghantam keluarga saya. Yang pertama saya rasakan adalah kekhawatiran. Secara manusia saya tidak punya apa-apa. Tapi Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hebat. Amin. Dia bisa menyediakan segala sesuatu bagi saya dan bagi keluarga saya. Secara manusia, saya katakan, saya tidak mampu Tuhan. Tapi hari ini, ketika saya dibilang Oscar tanggal 19, kamu
tugas ya. Saya bilang, oh ya. Tapi waktu Sally mengatakan hal ini, saya dalam posisi lemah banget. Kemudian ada yang bilang begini, iya, kalau dia kuat, dia sehat, dia tegas. Tapi waktu itu saya bilang, saya nggak mau sakit, saya mau kuat. Dan hari ini saya sangat bersyukur karena kekuatan Tuhan ada dalam diri saya. Dari jam 4 saya bangun, jam 5 saya bangun, jam 6 mulai badan saya gemeteran. Saya bilang, Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Saya mau membagi berkat bagi jemaat. Berikan saya kekuatan. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya mendapatkan kekuatan. Mahkota abadi, saya ingin memiliki mahkota itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi mari, bukan hanya saya, tapi kita semua, Jemaat GBT Immanuel Pasar Baru. Mari, bersama-sama kita berjuang. Situasi kita seperti apapun, mari kita sama-sama berjuang. Dalam kondisi kekurangan apapun, mari kita sama-sama berjuang. Pergumulan imanmu seberat apa? Pergumulan hidupmu, bebanmu seperti apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Jadi mari, untuk memperoleh mahkota abadi, ternyata kita harus berjuang. Para atlet Bapak Ibu Saudara, mereka begitu disiplin mengikuti latihan, mempersiapkan diri disiplin. Mereka sangat disiplin. Begitupun kita di dalam Tuhan. Kita harus disiplin juga, taat dan disiplin di dalam Tuhan. Apa maunya Tuhan, mari kita lakukan. Para atlet bertanding untuk memperoleh mahkota yang sama. Tapi pagi hari ini, kita memperoleh mahkota abadi. Amin. Apapun masalahmu pagi hari ini, Tuhan lebih besar dari masalah. Hai anak muda, masalahmu seperti apa? Pergumulanmu seperti apa? Tuhan sanggup memberikan itu bagimu. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Tapi mari, bagaimana keberadaan imanmu pagi hari ini? Tanya pada dirimu sendiri dan katakan pada hatimu, pada jiwamu. Hai jiwamu, hai jiwaku. Bagaimana keberadaan imanku? Kalau engkau merasa keberadaan imanmu kurang, mari engkau mulai berkata kepada Tuhan, aku mulai berjuang Tuhan. Aku mulai meningkatkan imanku di hadapan-Mu. Bagaimana caranya? Tingkatkan imanmu di hadapan Tuhan. Karena kita berjuang bersama-sama, bukan hanya Bapak Ibu Saudara. Dalam keadaan suka, duka, masalah apapun. Bukan hanya kita sendiri yang menghadapi. Banyak orang menghadapi hal itu. Bahkan mungkin Bapak Ibu Saudara banyak orang yang gak makan. Tapi kalau hari ini kita masih bisa makan, itu karena Tuhan. Anugerah Tuhan. Jadi mari, hari ini Tuhan mengingatkan kita. Jangan hanya sampai di sini. Tapi kita terus berjuang. Sampai kita pada tujuan. Yaitu memperoleh mahkota. Yaitu mahkota abadi. Amin Bapak Ibu Saudara. Mahkota abadi itu bukan buat saya. Bukan hanya Ibu Gembala. Bukan hanya buat Pak Frans atau buat Pak David. Tapi mahkota abadi itu buat kita semua. Mau tua, muda, kecil, remaja, dewasa, anak muda. Mahkota abadi itu Tuhan siapkan buat kita semua. Jadi mari. Apapun, situasi apapun yang kita hadapi saat ini.
kita terus berjuang. Setiap hari ketika kita bangun, menikmati hari yang baru, kita bisa bernafas. Engkau berdoa, katakan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan hari ini? Dengan iman engkau mulai melangkah. Gak usah jauh-jauh Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan WA kita. Banyak orang bisa menguatkan satu dengan yang lain. Lewat WA, lewat kebenaran firman Tuhan kita menyampaikan atau saling menguatkan satu dengan yang lain. Tapi ternyata ada banyak orang yang juga dalam keadaan kekecewaan. Tapi lewat jari mereka menguatkan orang lain. Tapi sebetulnya dasar hati kita belum. Tapi pagi hari ini firman Tuhan menyentuh hati kita. Engkau mulai bangun iman pagi hari ini. Jangan engkau lemah. Jangan engkau terlena dengan situasi saat ini. Jangan engkau terkungkung dengan masalahmu. Tapi mari, bersama Yesus, bersama dengan kekuatan Tuhan, bersama Roh Kudus, kita berjuang untuk memperoleh mahkota abadi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi sekali lagi saya katakan, anugerah Tuhan itu dan keselamatan yang kita peroleh itu beda dengan mahkota yang kita kejar. Mahkota abadi bukan hanya sekedar abadi, tapi abadi untuk selama-lamanya. Ketika kita bersama Yesus, saat kita bersama Tuhan, itulah yang kita punya. Mahkota abadi. Puji Tuhan. Kita tidak hanya sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Tapi yang kedua, mahkota yang kedua. Mahkota yang kedua kita berbicara tentang mahkota kebenaran. Jadi tadi kita sudah berbicara tentang mahkota abadi. Mahkota abadi itu kita peroleh dengan perjuangan iman yang luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, perjuangan iman itu bukan hanya sekedar pengetahuan yang sekedar kita tahu. Tapi banyak hal yang kita kuasai. Banyak hal yang kita tahu. Mungkin untuk anak-anak atau anak remaja mungkin dia tahu sesuai dengan umurnya. Tapi kita orang dewasa, kita tahu perjuangan iman kita seperti apa. Sampai di mana dan kekuatannya ada di mana. Nah sekarang yang kedua, mahkota kebenaran. Kita berbicara tentang mahkota kebenaran. Apa sih mahkota kebenaran itu? Kita buka di dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-8. Yang sudah dapatkan boleh baca. 2 Timotius 4. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Bukan hanya kepadaku, tapi kepada semua orang yang merindukan tentang kedatangan Kristus. Orang yang merindukan kedatangan Kristus berarti dia tahu siapa Kristus itu. Bagi anak muda kalau lagi pacaran, dia tahu bunyi handphonenya, oh ini dari pacar saya. Ibu-ibu rumah tangga, kalau ada tukang sayur 5 yang lewat, ada satu suara pasti dia tahu. Oh ini si Sunda nih yang saya kenal suaranya, langganan. Atau oh ini si Bewok yang saya kenal. Tukang sayur, ibu-ibu rumah tangga. Bapak-bapak atau karyawan, setiap bunyi telepon, bah dari bos, oh enggak ah. Bunyi telepon kita tahu, bunyi langkah suami kita tahu, bunyi langkah istri kita tahu. Nah, Bapak Ibu Saudara, mahkota kebenaran itu disiapkan bagi orang-orang yang
yang merindukan kedatangan Kristus. Saya tahu siapa yang akan saya jemput, yang akan menjemput saya. Saya tahu siapa yang akan datang kepada saya. Dan Kristus pun tahu siapa yang dia harus berikan mahkotanya, yaitu mahkota kebenaran. Mahkota kebenaran adalah orang-orang yang benar, adalah orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang melakukan kebenaran firman Tuhan, tapi menurut kebenarannya sendiri, hati, dan pikiran. Bukan menurut Tuhan. Banyak orang melakukan sesuatu menurut kebenarannya, bukan maunya Tuhan. Jadi makanya banyak anak-anak Tuhan salah kaprah. Dia pikir dia bisa menerima mahkota kebenaran. Padahal kebenaran seperti apa mereka yang akan menerima mahkota kebenaran? Yaitu kebenaran orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Seperti Yesus, dia melakukan kehendak Bapa di surga. Kita pun demikian. Melakukan kehendak Bapa. Melakukan kebenaran firman Tuhan. Melakukan kemauan Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus akan menuntun hidup kita kalau memang kita benar. Kadang-kadang kita selalu memposisikan Roh Kudus dengan maunya kita. Padahal sebetulnya maunya bukan maunya Roh Kudus. Dan itu hal yang salah. Makanya kita banyak kecewa. Karena kita selalu mengotakkan kuasa Tuhan itu dengan pikiran kita. Dengan maunya kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bilang, mahkota kebenaran itu bukan hanya tersedia bagiku, tapi bagi kita semua yang menantikan kedatangan Kristus. Siapa Kristus itu? Kristus yang memberikan hidup kekekalan bagi saya dan saudara. Kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya sampai dipercaya. Bukan hanya sampai di sini. Tapi tujuan utama kita adalah mencapai hidup yang kekal. Hidup bersama dengan Tuhan. Amen. Di dalam kemuliaan Tuhan. Dan saat itu kita akan mendapatkan mahkota kebenaran. Tuhan akan memberikan mahkota kebenaran kepada saya dan saudara. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mahkota kebenaran itu kalau keselamatan, banyak hamba Tuhan bilang, kita dapat gratis. Tapi manusia selalu menyalahgunakan gratis itu. Tapi ternyata mahkota kebenaran itu ada perjuangan juga. Mahkota abadi ada perjuangan. Mahkota kebenaran juga ada perjuangan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jadilah orang Kristen yang benar-benar di hadapan Tuhan. Jangan hanya status orang Kristen. Saya orang Kristen, tapi di luar tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, memang situasi dunia ini mengayun kita, membuat kita terbuai dengan situasi dunia, sehingga kita melakukan seenak-enak kita. Berpikir, saya sudah anak Tuhan. Salah Bapak Ibu Saudara. Tapi tunjukkan lewat karaktermu bahwa Kristus itu hidup dalam karakter. Kristus itu hidup dalam hidupmu. Perkataanmu menjadi berkat bagi banyak orang. Hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Mari Bapak Ibu Saudara, sekali lagi pagi hari ini kita sama-sama berjuang untuk memperoleh mahkota abadi, untuk memperoleh mahkota kebenaran. Amin. Yang ketiga,
Kita berbicara tentang mahkota kehidupan. Apa sih yang dimaksud dengan mahkota kehidupan? Mari, Bapak Ibu Saudara di rumah, kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-12. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Boleh baca. Yakobus 1 ayat yang ke-12 berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita bertahan dalam ujian. Maka kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Apa sih ujian? Dari awal sudah saya katakan, mari sama-sama kita berjuang. Tapi rupanya mahkota kehidupan ini agak beda sedikit lagi. Bertahan dalam ujian. Kita memperjuangkan iman, ternyata banyak godaan, banyak ujian. Kita mau memperoleh kebenaran, tetapi bukan hanya sekedar memperoleh, mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri dengan satu perjuangan. Tapi firman Tuhan bilang, engkau akan memperoleh mahkota kehidupan jika engkau bertahan dalam ujian iman. Bapak Ibu Saudara, kalau saya mau jelaskan ujian iman itu apa dan seperti apa, saya rasa kita semua punya pengalaman. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Kita sudah punya pengalaman, bahkan Tuhan pun sudah berbicara kepada kita. Nah, pagi hari ini janji Tuhan luar biasa buat kita. Firman Tuhan berkata, kalau kita bertahan dalam ujian iman kita, maka kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Gak usah takut. Gak usah merasa, saya sudah tidak berharga. Tapi ternyata engkau akan menerima mahkota kehidupan. Amin. Puji Tuhan. Hari ini juga kita baca di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10. Wahyu yang kedua ayat yang ke-10. Sudah mendapatkannya, boleh baca. Wahyu 2 ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Hendaklah engkau setia sampai mati. Bapak Ibu Saudara, saya tidak berbicara soal kematian, tapi pagi hari ini kita berbicara, kita anak-anak Tuhan, kita harus tetap bertahan dalam ujian. Aduh, ujian saya ini terlalu berat buat saya, pikulan saya terlalu berat. Tidak ada yang berat bagi Tuhan. Memang manusia berkata seperti itu. Tapi Roh Kudus akan memberikan kekuatan bagi saya dan saudara, Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak usah khawatir. Kita tetap bertahan dalam Tuhan. Orang-orang yang telah bertahan dalam ujian iman, dia akan memperoleh mahkota kehidupan. Amen. Jadi Bapak Ibu Saudara nggak usah khawatir. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Saya senang dengan statement Pak David. Mungkin secara manusia atau orang lain mendengarkan begini, Bang, gila kalau ngomong. Tapi kata-katanya begini Bapak Ibu Saudara.
Kalau memang ini yang Tuhan izinkan sehingga saya mati, tidak jadi masalah buat saya. Saya bilang, iya, kalau memang itu yang Tuhan izinkan. Itu sebuah perkataan iman yang luar biasa. Dan dia pun pernah, pada Bapak Pendeta David pun pernah berkata, sekalipun Tuhan tidak menolong aku, tapi aku percaya kepada Tuhan. Secara manusia, kami menangis. Sekalipun Tuhan tidak menolong kami, tapi kami tetap percaya pada kuasa Tuhan. Secara manusia saya nangis. Tapi ketika saya balik lagi kepada kebenaran firman Tuhan, saya lihat kita akan menerima mahkota kehidupan. Saya langsung bilang, Tuhan, ampuni kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih sayang Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari. Ujianmu seperti apa? Engkau tetap bertahan. Ujian kita berat seperti apapun, kita tetap bertahan. Baru-baru ini saya mengalami hal mujizat yang luar biasa. Tapi mungkin hal ini saya belum bisa ceritakan. Tapi saya katakan, saya bilang, ini mujizat yang luar biasa yang Tuhan berikan buat keluarga kami. Hal yang tidak pernah saya bayangkan. Hal yang tidak pernah kami pikirkan. Hal yang tidak pernah kami dengar. Tapi itulah yang Tuhan siapkan bagi keluarga kami. Dan itu membuat hati keluarga kami bersorak-sorak di dalam Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, maaf kalau kelamaan khotbah saya. Tapi mari kita tetap bertahan dalam ujian. Ujian iman kita tetap bertahan. Situasi apapun kita mari, ujian apapun kita, Tuhan selalu menjanjikan buat kita. Dan janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Janji manusia itu selalu lupa. Bahkan bukan lupa karena situasi, sehingga membuat kita ya lupa. Dan tidak menepati janji kita. Tapi Tuhan itu dia tidak pernah dengan janji, lupa dengan janji. Firman Tuhan berkata pagi hari ini, mahkota kehidupan akan disiapkan bagi mereka bagi orang-orang yang bertahan dalam ujian iman. Jadi mari, Bapak Ibu Saudara, saudaraku yang terkasih di rumah, siang hari ini firman Tuhan berkata, kita tetap berjuang memperoleh mahkota abadi. Kita menantikan kedatangan Kristus dengan setia. Kita akan memperoleh mahkota kebenaran. Kalau kita bertahan dalam ujian iman kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Dan yang terakhir, kita buka di dalam 1 Petrus 5 ayat yang keempat. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah dapat, boleh baca. Petrus 5 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lagi. Amin. Amin.
kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Sekali lagi saya katakan, Bapak Ibu Saudara yang percaya kepada Yesus Kristus selama ini, tentunya tujuan hidup kita bukan hanya sampai dipercaya, tetapi tentunya hidup kekekalan. Nah, ternyata bukan hanya sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir, kita akan menerima mahkota kemuliaan. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Mahkota kemuliaan ini adalah mahkota yang tidak pernah layu. Saat anak domba itu datang dan kita bersama-sama dengan dia, maka mahkota itu akan diberikan kepada kita. Nah, mahkota kemuliaan ini kesannya begini. Oh, itu hanya diberikan kepada hamba Tuhan yang mendedikasikan diri untuk melayani Tuhan. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Atau Bapak Ibu Saudara bilang itu kan cuma buat pendeta-pendeta yang sudah, ya sekali lagi saya katakan, mendedikasikan diri untuk pelayanan, maka mahkota kemuliaan itu akan kita terima. Enggak Bapak Ibu Saudara. Tapi kita semua yang setia dan tetap mau melayani Tuhan. Melayani Tuhan yang seperti apa? Banyak Bapak Ibu Saudara yang bisa kita kerjakan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, yang keempat itu yaitu mahkota kemuliaan. Sekalipun saya pernah dengar ada seorang hamba Tuhan bilang mahkota kemuliaan itu hanya diterima bagi orang-orang yang terlibat dalam pelayanan, yaitu orang-orang yang penuh full time. Maaf, mungkin saya pakai contoh ibu gembala gitu ya. Hanya ibu gembala aja yang dapat mahkota kemuliaan. Ada, tapi setelah saya selidiki firman Tuhan, oh enggak, mahkota kemuliaan itu buat kita semua yang percaya kepada Yesus. Kita anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Sekali lagi, yang sungguh-sungguh dan benar di hadapan Tuhan, maka kita akan memperoleh mahkota kemuliaan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari inilah yang dapat saya bagikan berkat bagi kita semua. Nanti saya sambung lagi, kita nyambung lagi di hari yang berikut. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang, tapi saya percaya kebenaran hari ini, kebenaran firman Tuhan hari ini akan memberikan kekuatan yang baru bagi kita. Akan menambah pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan yang baru bagi kita. Akan menambah semangat lagi bagi kita bahwa hidup kita tidak hanya sampai di sini, tetapi hidup kita, tujuan hidup kita adalah mencapai kekekalan. Satu waktu saya pernah bermimpi, Bapak Ibu Saudara, dan saya cerita kepada Bapak Pendeta David. Saya berada di satu situasi yang kelam dan pekat dan menakutkan. Tetapi ada satu ruangan, di dalam itu ada cahaya yang luar biasa, dan cahaya itu kalau kita semua masuk, berarti kita bahasa entengnya masuk surga. Saya tarik Pak David, ayo kita panggil itu orang-orang supaya masuk ke dalam ruangan ini. Jangan sampai mereka binasa. Nah Bapak Ibu Saudara, jujur, saya bilang ternyata jemaat GBT Immanuel Pasar Baru Bapak Ibu Saudara. Saya sama Pak David langsung lari. Kami kumpulin Bapak Ibu Saudara sampai masuk. Semuanya masuk ke dalam ruangan itu. Dan pintu itu tertutup. Saya bilang, Tuhan terima kasih Tuhan. Kami mau selamat jemaat GBT Immanuel. Mau dijemput oleh Tuhan Yesus. Tidak ada yang ketinggalan Tuhan. Mari. Jadi mari Bapak Ibu Saudara. Engkau tetap setia dan taatlah kepada Tuhan. Sambil mempersiapkan iman kita. Sambil kita berjuang bersama-sama.
sambil kita kuat bertahan di dalam ujian. Amin. Tuhan Yesus memberkati.